Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puja puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sholawat dan salam semoga terlimpah curah kepada baginda besar kita, baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita kembali berjumpa menjelang berbuka kepada kegiatan sore hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dan tetap kuat menjalankan ibadah di detik-detik akhir kegiatan pendidikan ataupun tarbiyah selama bulan Ramadan ini. Pada kesempatan sore hari ini saya akan belajar menjawab pertanyaan yang ditanyakan di kolom komentar, di mana bentuk pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, kenapa iblis dan setan dikekang ketika bulan Ramadan? Terima kasih sebelumnya. Ya, sama-sama. Pertanyaan tersebut tentunya apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang lalu, di mana kata Rasulullah dari hadis yang sanadul a'lanya kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadhanu, ketika datang bulan Ramadan, putihat abwabul jannah, pintu-pintu surga, seluruh pintu surganya Allah dibuka." Dalam periwayatan lain, putihat abwabur rahmah. Wa ghulliqat abwabun nar, dan Allah tutup rapat-rapat, kunci rapat-rapat setiap pintu-pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, dan Allah membelenggu para setan. Lantas kemudian pertanyaan yang tadi ditanyakan, mengapa hal tersebut pun dilakukan oleh Allah? Tentunya kalau kita berbicara masalah hak prerogatif, ya terserah Allah mungkin itu. Namun di sini terdapat beberapa hikmah ataupun nilai yang dijelaskan oleh para alim ulama. Kita melihat dari syarah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, di sini dikatakan apa yang dijelaskan atau ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam syarahnya. Beliau mengutip apa yang disampaikan oleh Al-Qadhi Iyad, bahwa mengapa setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala ketika masuk bulan Ramadan? Yang pertama yaitu ta'zimu lihurmatihi, mengagungkan. Allah sendiri mengagungkan bulan Ramadan ini. Kadang-kadang kita yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tokoh utama di bulan Ramadan ini kadang-kadang menyepelekannya. Banyak umat Islam yang kadang-kadang tidak menghargai bulan Ramadan ini. Mungkin kalau tidak berpuasa karena alasan pekerjaan yang sangat keras, tapi setidaknya hormatilah orang lain yang berpuasa. Tidak melakukan makan dan minum seolah-olah sebebasnya dia, merasa diri tidak tertaklif oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasa memiliki atas keislaman dan apa yang dianugerahkan kepada umat Islam ini. Itu cukup disayangkan. Karena Allah Subhanahu wa taala membelenggu seluruh setan, di antaranya dikarenakan menghormati bulan Ramadan yang amat sangat luar biasa ini. Karena keberkahan bulan Ramadan,
mengalahkan seluruh bulan-bulan pada perputaran bulan selama 1 tahun. Oleh karena itu di antara sebabnya karena ta'zim lihurmatihi. Yang kedua, mengapa setan dibelenggu? Karena liam tana'u min ida'il mu'minin. Mengapa dibelenggu? Dikarenakan untuk Allah sengaja agar para setan dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan cobaan yang semakin berat kepada umat mukmin yang melakukan berpuasa, melakukan ibadah puasa. Itu diantaranya. Kemudian yang selanjutnya, mengapa hal tersebut terjadi yang dikatakan ataupun yang disampaikan oleh Al-Qadhi Iyad untuk memperbanyak wayakunu isyaratan ila kasrati sawabi wal apwi, agar umat Islam yang melakukan berpuasa tersebut banyak kebaikannya. Karena kalau berbicara ketika setan hadir di tengah-tengah ibadah di bulan-bulan selain bulan Ramadan, kita bisa saja ataupun kita mungkin lolos dari godaan tidak melakukan sholat misalkan dalam ibadah sholat. Tapi kadang-kadang setelah sholat, celah setan untuk menggoda kita, entah itu merasa diri paling khusyuk, entah merasa diri, dan lain sebagainya lah. Celah setan untuk menggugurkan ibadah sholat kita. Yang sebelum sholat digoda, yang setelah sholat digoda. Yang sebelum sodakoh digoda, setelah sodakoh pun digoda. Maka di antara hikmah ataupun tujuan Allah Subhanahu wa taala agar memperbanyak ibadah selama bulan Ramadan. Yang selanjutnya yaitu untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saking luar biasanya bulan Ramadan, bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan predikat bau dari mulut orang yang berpuasa walaupun secara dohir kemanusiaan itu bau, tapi kata Allah Subhanahu wa taala itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Mengapa hal tersebut demikian terjadi? Dikarenakan jangankan yang haram, yang subhat pun memang tidak dilakukan karena kembali tadi berpuasa. Mungkin di antara yang bisa saya jawab terkait pertanyaan yang ditanyakan oleh jamaah, oleh para penonton setia itu terlebih dahulu. Mungkin kalau ada tambahannya insya Allah kita akan susulkan di video selanjutnya. Mudah-mudahan kita tentunya dengan apa yang disampaikan oleh Rasul, potensi kita terus digali dan dikembangkan sebelum kita berpisah dengan bulan yang amat sangat istimewa ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.